Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan adalah kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Medan dikenal memiliki situs-situs bersejarah di kawasan Kesawan. Salah satunya adalah Rumah Chong Api. Chong Api adalah pria kelahiran Tiongkok yang dikenal sangat dermawan, rendah hati, dan toleran kepada semua kalangan. Perannya dalam sejarah juga terbilang besar. Oleh karena itu, penduduk kota Medan hormat dan segan kepada Chong Api. Dalam Chong Api Mansion, pengunjung bisa melihat semua warisan pusaka tokoh bersejarah di rumah tua Chong Api, yang kini menjadi Museum Chong Api Mansion. Museum Chong Api Mansion pertama kali dibuka untuk umum pada Juni 2009. Bangunan yang memiliki 2 lantai ini dibangun pada tahun 1895. Di dalam museum yang memadukan budaya Tionghoa Melayu, Belanda, terdapat banyak artefak yang jadi saksi bisu sepak terjang Chong Api sebagai pengusaha sukses di bidang perkebunan, kereta api, dan bank. Saking berkecukupan dan dermawannya, Chong Api sampai membantu bangunan Istana Maimun atau Istana Kesultanan Delhi di kota Medan, rumah ibadah umat Buddha, dan rumah ibadah umat Hindu. Makanya, warga Medan sangat menghormati Chong Api dan keturunannya. Nah, di Museum Chong Api Mansion yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani ini, pengunjung juga bisa mengetahui peranan anak cucu cicit Chong Api bagi perkembangan masyarakat di kota Medan. Rumah Chong Api merupakan rumah 2 lantai yang dibangun oleh Chong Api, pedagang Hakka yang memiliki banyak tanah perkebunan di Medan. Rumah ini masih ditempati keturunan Chong Api. Chong Api kemudian diangkat sebagai Major di Chinesen di Medan dan memimpin pembangunan rel kereta api Medan Belawan. Namun, sejak tahun 2009, sebagian rumah ini dibuka untuk dikunjungi umum. Rumah ini selesai dibangun tahun 1900 dan dirancang dengan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, Melayu, dan Art Deco dan menjadi objek wisata bersejarah di kota Medan. Di rumah ini, pengunjung bisa mengetahui sejarah kehidupan Chong Api lewat foto-foto, lukisan, serta perabotan rumah yang digunakan oleh keluarganya, serta mempelajari budaya Melayu Tionghoa. Rumah ini dibangun sejak 1895. Rumah dengan luas 8.000 meter memiliki 2 lantai dan 35 kamar. Rumah ini memiliki 2 patung besi folions yang dibuat secara unik dan didekorasi secara artistik sebagai penjaga gerbang utama. Rumah dengan lantai yang terbuat dari ubin Vanesia ini memiliki perabotan lampu yang indah yang merupakan kombinasi 2 budaya yaitu Cina dan Eropa. Terdapat ruangan besar, salah satunya kamar tidur mendiang Chong Api yang menunjukkan tempat tidur mahoni, pakaian sutra dan artefak pada zaman dahulu. Di luar kamar tersebut, pengunjung akan menemukan ruang makan keluarga, dapur yang ukurannya besar lengkap dengan alu dan batu mortar kuno, sedangkan di lantai 2 terdapat kuil Kwan Ti Kong dan ballroom.
Jong Api lahir pada tahun 1860 sebagai Jongfung Nam, distrik Meisian, Guangdong, Cina. Ia juga dikenal dengan nama Jong Yao Hian. Ia berasal dari keluarga sederhana dan miskin di Tiongkok. Ia bahkan tidak menyelesaikan sekolahnya, sehingga ia dan saudaranya, Jong Yong Hian, dapat membantu di toko keluarga mereka. Pada usia 17 tahun, Jong Afi mengikuti jejak kakaknya dan datang ke Labuan Deli di Sumatera, Hindia Belanda. Jong Yong Hian sudah cukup mapan di Medan pada saat itu. Kedua bersaudara itu tumbuh sangat sukses dalam bisnis mereka. Mereka juga menjadi sangat berpengaruh karena menjalin hubungan dekat dengan para penguasa Belanda pada saat itu dan Kesultanan Delhi, serta para pengusaha Tionghoa di Sumatera dan sekitarnya. Menjelang akhir hayatnya, bisnis Jong Api meliputi properti, pertambangan, perbankan, kereta api, perkebunan kelapa, tembakau, teh, karet, kelapa sawit, dan gula. Pada tahun 1906, Jong Api dan saudaranya Jong Yong Hian bermitra dengan Cheng Fat Zi dari Penang untuk membangun jalur kereta api Chow Chow dan Sukou, jalur kereta api pertama di Tiongkok yang dibiayai dan dibangun oleh orang Tionghoa perantauan. Berkat banyaknya sumbangan untuk kegiatan filantropi di Guangdong, Jong bersaudara menerima banyak penghargaan dari pemerintah Kekaisaran Tiongkok. Jong bersaudara diangkat ke pangkat Mandarin oleh Janda Permaisuri Cixi pada tahun 1907. Jong Afi menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Hong Kong. Pada tahun 1911, Jong Afi diangkat sebagai Major der Chinesen, menggantikan saudaranya yang telah meninggal dunia untuk memimpin komunitas Tionghoa yang sedang berkembang di kota Medan. Berkat kemampuannya yang luar biasa dalam bekerja sama dan membawa kedamaian bagi komunitas tersebut, Jong Afi menerima beberapa penghargaan kerajaan dari pemerintah kerajaan Belanda, termasuk penghargaan Orde van de Orange Nassau. Ia juga merupakan pendiri Koninklijke Instituut voor de Tropen. Dalam perannya sebagai Mayor Jenderal Cina, Jong Afi bukan hanya seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi juga ia sangat murah hati. Ia berkomitmen untuk menyumbangkan sebagian kekayaannya kepada seluruh masyarakat Medan tanpa memandang ras atau agama. Ia membangun sekolah, rumah sakit, kuil, gereja, masjid, dan fasilitas umum lainnya di Sumatera, Malaysia, dan Tiongkok. Ia sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat Medan karena sifatnya yang murah hati dan memimpin. Jong Afi menikah 3 kali. Istri pertamanya, Madame Li, berada di Cina. Pernikahan keduanya adalah dengan Madame Chiu dari Penang dan mereka memiliki 3 orang anak, Jong Kong Leong, Jong Song Yin, dan Jong Kue Yin. Namun, ia menjadi janda oleh istri keduanya. Istri terakhirnya, Madame Lim Kue Yap, berasal dari Binjai, Sumatera Utara. Ia berusia 16 tahun ketika menikah dengan Jong Afi yang jauh lebih tua. Bersama-sama, mereka memiliki 7 orang anak, Jong Fok Lin, Jong Fa Lion, Jong Qian Leong, Jong Quet Leon, Jong Liei Leong, Jong Si Yin, dan Jong Song Leong. Bersama dengan istri ketiganya dan 7 orang anak mereka, Jong Afi tinggal di rumah besar itu sampai kematiannya pada tahun 1921.
Rumah besar yang kini dikenal sebagai Chong Afi Mansion dibangun sekitar tahun 1895 sampai 1900 yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 105 Kesawan, Medan, Sumatera Utara. Menurut berbagai sumber sejarah lokal dan cerita turun-temurun, rumah ini dibangun oleh Chong Afi sebagai hadiah untuk istrinya tercinta, Lim Koyan, kadang disebut Lim Siunyo. Ia ingin memberikan tempat tinggal yang megah dan nyaman bagi keluarganya, sekaligus menjadi simbol kasih sayangnya kepada sang istri. Maka, rumah ini dirancang dengan arsitektur campuran Tiongkok, Melayu, dan Eropa, melambangkan keharmonisan budaya, nilai yang sangat dijunjung oleh Chong Afi. Rumah ini kini menjadi museum yang menyimpan berbagai peninggalan Chong Afi. Arsitekturnya menjadi simbol kerukunan antar etnis di Medan, Tionghoa, Melayu, dan Eropa. Rumah tersebut sampai saat ini masih terawat dan dijadikan warisan budaya Kota Medan. Selain itu, makna dan fungsi rumah Chong Afi adalah sebagai tempat tinggal utama keluarga besar Chong Afi, kantor pusat bisnis dan pertemuan tamu penting, termasuk pejabat kolonial Belanda dan Sultan Delhi. Dan yang terakhir, tempat kegiatan sosial dan amal, karena Chong Afi sering mengadakan pertemuan untuk membantu masyarakat Medan dari berbagai kalangan. Kuningan yang sembunyikan pura-pura niat dengan sedikit gerak perlahan. Jadi when I just think I can hold it gone. Oh my friend, when I just a little dreaming for the crystal should I bury my soul? It's time, just let it go. Please tell me all the moments we got out the left and just why could they help me fit in? Wish my dream very well. Chong Afi meninggal dunia pada 4 Februari 1921 karena stroke. Pada hari pemakamannya, ribuan orang berjajar di jalan atau berjalan di belakang peti jenazahnya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada filantropis dan pemimpin besar ini, khususnya di kota Medan. Kini, keturunan Chong Afi tersebar di seluruh dunia. Sesuai dengan filosofi inklusifnya, para keturunan menikah dengan orang-orang yang berbeda ras, budaya, dan agama.
Serupa dengan rumah besarnya, keluarga ini juga merupakan perpaduan 3 budaya, Tionghoa, Melayu, dan Barat. Anak Medan, anak Medan, anak Medan, wow, kawan. Susah nih